Buat gamer kompetitif, kadang-kadang pilihan headset wireless tuh seringkali bukan jadi opsi utama, karena memang perihal masalah latency. Tapi gimana kalau ada sebuah headset yang memang bisa ngasih latency seminim mungkin, yang bahkan hampir nyamain versi kabel? Nah, headset yang kita bahas kali ini, dia tuh punya solusi buat masalah tersebut. Nggak cuma perkara latency, tapi dia ini juga udah super enteng dan nyaman banget di kepala kita. Dan biar nggak makin penasaran, mending langsung kita ajak kulik bareng produk ini satu. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel kedatangan lagi sebuah headset dari Logitech. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, Logitech G325 Lightspeed Wireless Gaming Headset. Dan seperti biasa, nanti Pichel di review kali ini akan bahas tuntas mulai dari unboxing, desain, build quality, fitur unggulan, kualitas suara, hingga opini pribadi Pichel setelah pakai headset ini. Jadi langsung kita masuk aja ke bagian unboxing. Nah, kemasan produk ini sendiri menggunakan kardus single wall finishing doff yang secara tampilan masih mengusung DNA dari Logitech, yaitu perpaduan warna abu-abu dan juga warna biru. Terus memang desainnya juga bisa dibilang to the point, clean, informasinya jelas, dan disusun secara rapi. Nah, kemudian pada waktu Pichel unboxing memang terdapat bagian tambahan yang berisi panduan koneksi serta barcode untuk download mobile apps. Dan waktu Pichel angkat bagian ini, nanti terdapat lagi nih beberapa barang. Seperti satu unit headsetnya sendiri yaitu Logitech G325, satu dongle Lightspeed Wireless USB-A, dan juga satu kabel USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 67 cm, dan satu buah user documentation. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, memang kemasannya ini sengaja dirancang seefektif mungkin untuk mengurangi akan goncangan. Selain itu pun juga untuk material dalamnya, dia juga sudah pakai bahan yang ramah lingkungan. Setahu Pichel ya, memang juga Logitech udah lama nih nerapin konsep kayak begini. Jadi dia tetap konsisten banget buat ngejaga lingkungan, walaupun produk-produk mereka banyak banget di mana-mana. Ya, bravo Logitech. Nah, terkait desain, meskipun produk ini tuh punya spek gaming, tapi tampilannya tuh tetap casual, clean, dan juga estetik. Detail-detail kayak macam RGB, mic ala pilot pesawat tempur, ataupun juga finishing yang bling-bling, semuanya absen nih dari produk ini. Desainnya sih memang masih cocok buat pemakaian casual harian, seperti kayak lagi ngantor, lagi di jalan, ataupun juga lagi buat kita yang suka nongkrong-nongkrong di cafe gitu, WFC gitu, work from cafe. Nah, apalagi menurut bocoran yang Pichel dapat, itu akan ada 3 varian warna, yaitu warna black, lilac, dan juga warna putih. Nah, dengan desain yang kalem, kombinasi warna netral ini bisa bikin lebih cocok, terutama buat kita yang pakai dalam berbagai kegiatan. Ataupun juga aneka gender, mau cowok ataupun cewek gitu ya, ini juga cocok banget. Lanjut lagi, produk ini dia menggunakan plastik finishing doff yang dipadukan fabric di bagian dalam. Dan bukan sembarang plastik, tapi dari informasi yang Pichel dapat, Logitech mengutamakan plastik daur ulang. Dan juga dia tetap fokus buat kepada durabilitas dan juga tetap desain yang proporsional, tapi juga tetap mempertimbangkan urusan performa. Nah, terkait dengan bentuk, maka produk ini sendiri punya dimensi di tinggi 19 sampai ke 21 cm, lebar di 19 cm, dan tebal di 8,5 cm, dengan bobot hanya di 210 gram. Jadi tergolong sangat ringan, terutama untuk kelas gaming headset. Nah, geser ke bagian detail desainnya, memang ear cup kiri dan kanan nanti dia punya desain yang identik dengan lubang airflow. Dan ada juga nanti huruf braille serta alfabet L dan juga R yang dibuat samar pada bagian atasnya. Perbedaannya memang ear cup kiri itu menjadi unit aktif dengan mikrofon tersembunyi di bagian depannya. Dan memang nggak ada boom ataupun tangkaiannya, serta satu lubang di bagian luar yang kemungkinan adalah lubang untuk mic tambahan. Dan di sisi ini pun juga terdapat USB Type-C yang dikhususkan untuk charging ya. Jadi ini bukan untuk dipakai dalam mode kabel gitu. Dan juga mute toggle, tombol volume berwarna Tosca, Bluetooth toggle, Bluetooth slider, dan juga LED indikator dengan 4 warna. Masing-masing warnanya nanti punya arti yang berbeda-beda teman-teman. Dan biar bisa lebih jelas ya, teman-teman bisa langsung lihat aja di infografis yang bisa tampilin di layar ini. Terakhir di bagian ear cup, memang pada sisi dalam nanti terdapat ear pad fabric polos yang memang empuk dengan desain over ear yang super nyaman buat dipakai lama. Nah, sedangkan bagian ear cup kanan tampil lebih polos, namun ada detail tulisan G325 berwarna glossy yang memang agak samar. Nah, masih terkait dengan detail desainnya, memang sebagai penghubung ear cup dan juga headband, di sini tidak menggunakan akan hinge setebal 7,6 mm dengan logo Logitech G. Dia di sini berfungsi sebagai pengatur tinggi. Tapi memang dia sayangnya headset ini masih belum mendukung akan fitur swivel buat ditekuk-tekuk. Nah, balik lagi ke bagian atasnya, atau di bagian headband, nanti di sini terdapat sebuah kabel braided Tosca di kedua sisinya sebagai aksen warna yang cukup kontras. Bagian dalamnya memakai busa fabric yang sama seperti earpad, sementara pada bagian luar menggunakan plastik polos. Bukan headbandnya pun juga nyaman ya, dimana dia memiliki support di rentang 19 sampai 21 cm. Dan di grip kepala ini memang terasa pas dan nggak terlalu kencang ataupun juga terlalu longgar. Jadi aman dan ya nggak pegel lah kita kalau pakai sehari-hari. Ya asalkan jangan dipakai headband aja ya gitu ya. Bisa jadi copot juga gitu.
Nah, kemudian untuk urusan suara, maka headset ini sendiri dibekali dengan driver audio berukuran 32 mm dengan maksimum sound pressure level di 95 decibel. By data, memang dengan driver ukuran segini biasanya bassnya tuh memang nggak terlalu bisa nendang. Tapi justru ini yang jadi nilai plusnya, di mana suaranya tuh jadi lebih bersih, vokalnya pun jadi lebih jelas, dan nggak ada tuh yang bikin telinga tuh cepet capek. Dengan batasan tadi 95 decibel membuat volumenya tuh jadi aman dan juga nyaman buat dipakai lama. Tapi tergantung juga settingan volumenya ya, karena kalau kencengan ntar lama-lama juga budek sih. Nah, di lain daripada itu, memang juga headset ini juga sudah dilengkapi dengan 24 bit audio, yang artinya dia punya dynamic range yang jauh lebih luas, serta juga noise yang lebih rendah. Jadinya suara tuh jadi lebih imersif dan banyak detail volume yang bisa ditangkap. Waktu bisa coba dengerin musik, ini bassnya memang agak ngedebuk nih. Vokalnya pun juga clean dan jelas, serta treble-nya juga masih bisa dapat. Sedangkan untuk urusan gaming, memang soundstage-nya pun udah jadi dibikin lebih luas, jadi suaranya jauh lebih punya bobot dan juga punya power. Serta suara high frekuensi, terutama detail-detail kecil, itu tuh bisa terdengar lebih jelas. Nah, kemudian kita berpindah lagi, bagaimana sih urusan konektivitas dari headset ini sendiri. Dan untuk headset ini sendiri juga sudah menyediakan akan 2 mode konektivitas, yaitu dia udah pakai Bluetooth versi 5.3 dan juga dia sudah support akan dongle Lightspeed sebagai trademarknya dari Logitech. Seperti yang udah Pixel mention tadi, memang ini tidak tersedia untuk mode kabel ya teman-teman, sehingga mau nggak mau kita cuma bisa mengandalkan kepada 2 jenis koneksi yang tadi. Nah, kita pertama fokus dulu nih ke bagian Bluetooth-nya, dimana untuk Bluetooth-nya sendiri, proses pairing Bluetooth-nya ini juga gampang banget. Kita tinggal nyalain, kita pencet Bluetooth toggle sampai terdengar bunyi Bluetooth, kemudian cari di perangkat kita yaitu G325 Gaming Headset. Dan ketika kita pilih, dan harusnya dia langsung bisa akan mulai dan selesai proses pairing. Dan nanti kalau kita berhasil connect, maka nanti akan ada suara notifikasi ya, yang menandakan bahwa kita sudah connect. Nah, sementara pertanyaannya kalau kita mau pindah kepada dongle yang Lightspeed tadi, itu tuh gimana? Nah, caranya teman-teman bisa tekan aja Bluetooth toggle-nya tadi. Dan nanti akan muncul notifikasi Lightspeed sebagai tanda bahwa dia sudah pindah kepada koneksi dongle. Dan terkait Lightspeed ataupun dongle ini, memang teman-teman tinggal plug and play aja dengan yang sudah tersedia paket penjualan. Jadi kita nggak perlu install, nggak perlu klik-klik apa-apa lagi, itu udah langsung bisa terkoneksi. Dan waktu bisa cobain, memang Lightspeed dan Bluetooth ini memang tetap terdengar clean hingga 30 meter jika tanpa ada halangan. Dan memang nanti ini akan turun menjadi 15 meter kalau dia ada halangan, contohnya kayak tembok ataupun juga beberapa dinding-dinding lah gitu ya. Jadi sebenarnya 15 meter sampai 30 meter ini sebenarnya udah lebih dari cukup lah ya. Menjangkau seluruh rumah juga bisa ya. Walaupun kalau kita yang mungkin sultan, yang mungkin ada bioskop di sebelah sana, kita mau nonton dari sini bisa jadi bermasalah. Tapi kan itu kan first world problem ya. Kayak kita kan kagak mungkin dari ujung ke ujung rumah aja mungkin kita cuma 30 meter gitu kan. Ya, tapi terlepas dari apapun itu, kedua opsi koneksi ini bikin produknya punya massive compatibility kepada semua jenis perangkat. Mulai dari PC, smartphone, tablet, gaming konsol, sampai kepada smart TV. Dan udah Pixel tes satu-satu dan ini aman aja semuanya. Ditambah lagi perpindahan antar mode Lightspeed dan juga Bluetooth-nya ini juga seamless banget. Nah, kemudian kita langsung masuk juga kepada bagaimana dampak dari penggunaan wireless yang tadi. Terutama dalam urusan latency ataupun lag-nya gitu. Dan berdasarkan hasil tes, maka untuk Lightspeed sendiri, dia ini hampir 0 teman-teman. Nggak berasa sama sekali. Sementara kalau kita pakai Bluetooth, untungnya dia juga nggak terlalu jelek-jelek amat. Dimana dia ada di kisaran 100 millisecond. Jadi headset ini memang udah reliable banget, terutama buat kita yang main game-game kompetitif. Jadi nggak usah khawatir, kalaupun kita pakai wireless, ada nge-lag ataupun suaranya ketinggalan, nah ini enggak. Menurut Pixel ini adalah salah satu nilai jual yang memang Logitech punya, dan Pixel sangat-sangat salut sih dengan kondisi yang kayak seperti ini gitu ya. Semoga mereka bisa tetap mempertahankan Lightspeed ini, bahkan bener-bener yang mendekati gini aja udah oke banget ya. Apalagi kalau dia bener-bener kayak zero true latency, walaupun nggak akan mungkin ya. Zero true latency itu kan nggak mungkin, pasti akan ada butuh waktu. Nah, lanjut lagi, yang namanya memang game kompetitif pasti memang nggak lepas dari yang namanya urusan kebutuhan komunikasi. Oleh karena itu, untuk urusan mikrofon, maka ini pun menyediakan akan sebuah mikrofon yang bernama Beamforming Microphone with AI Noise Reduct ya. Semua panjang banget ya namanya kayaknya ya, tapi ya gitulah. Dan kalau teman-teman ada yang nanya, emang tanpa tangkai begitu bisa bagus bang suaranya gitu kan? Nah, teman-teman gak usah khawatir, karena sebenarnya rahasianya Logitech tuh dia punya Dual MEMS capsule atau Micro Electromechanical System ya. Dan karena jumlahnya ada 2 ataupun dual, jadi headset itu bisa menangkap suara dari 2 titik yang berbeda untuk kemudian nanti diproses gitu secara total dan kemudian digabungkan. Makanya tadi di bagian desainnya, di bagian ear cup sebelah kiri itu dia ada 2 lubang mic. Nah, itu tuh karena fitur ini tadi. Selain itu ada juga rahasia tambahan, yaitu namanya omnidirectional beamforming ya. Meskipun omnidirectional itu artinya menangkap suara dari segala arah, tapi mikrofonnya itu akan secara otomatis fokus kepada suara mulut dan juga meredam kebisingan sekitar kita. Dan kombinasi kedua ini bikin suara kita jadi tetap fokus dan juga jernih saat kita ngomong. Jadi mau dipakai ngobrol in-game, Discord, streaming, bahkan meeting kerja pun juga harusnya tetap gacor.
Nah, daripada teman-teman ngira-ngira, mendingan langsung kita buktikan aja biar teman-teman bisa lihat. Berikut ini deh beberapa hasil tes dari headset ini. Check this out. Kalau ada sebuah device headset gaming yang udah no debat, maka headset tersebut adalah bikinan Logitech. Tapi apakah memang begitu? Nah, kita coba yang mengatakan kalau ada sebuah device headset gaming yang udah no debat, maka headset tersebut adalah bikinan Logitech. Tapi apakah memang begitu? Nah, Ya, halo, cek 123, cek 123. Ini adalah kualitas suara dari mic Logitech G325 Lightspeed Gaming Headset, teman-teman. Jadi menurut teman-teman gimana? Ini nggak ada tangkainya ya, jadi dia pakai konsep beamforming gitu, tanpa tangkai. Udah oke belum? Nah, ini kalau misalnya teman-teman lagi ngetik nih, misalnya lagi mabar Valo ya kan, kira-kira kedengeran nggak tuh suara mechanical keyboardnya? Oke, kurang lebih kayak gitu kondisi suaranya. Gimana, oke apa enggak? Tulis di kolom komentar. Nah, terkait dengan software, maka headset ini sendiri sudah support akan Logitech G Hub yang tersedia versi Windows dan juga macOS. Nah, ingat nggak tadi waktu Pichel bahas box tadi, itu Pichel nunjukin kayak QR code mobile apps. Nah, sayangnya waktu Pichel coba download webnya itu dia masih error. Dan nggak nyerah, Pichel coba download langsung dari aplikasi Logitech G, dan waktu Pichel coba headset ini sih udah terdata di aplikasi. Cuma dia udah coba connect, dia gagal terus. Jadi mau nggak mau sekarang kita bahas dari software PC-nya aja. Nah, di sini sebenarnya setelah teman-teman download dan juga install, nanti cara koneksinya tuh gampang banget. Pastikan aja headsetnya sudah terkoneksi kepada PC via dongle Lightspeed-nya. Dan nanti secara otomatis dia akan terbaca di softwarenya gitu. Nah, kalau teman-teman ngerasa ini kok nggak kebaca ya gitu ya, ya teman-teman pakai jurus basic aja. Coba cabut terus colok lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa connect, sebenarnya di software nanti kita bisa pantau banyak informasi. Seperti contohnya daya baterai dan juga opsi untuk menamakan akan headset ini sendiri. Dan waktu kita pilih headset ini, nanti kita akan masuk kepada menu utama untuk produk ini, yaitu terdapat 3 submenu, yaitu untuk urusan headphones, mikrofon, dan juga sampler. Nah, kalau kita fokus kepada yang submenu dari headphones, nanti dia di sini berisi akan fitur equalizer yang sudah tersedia presetnya. Tapi dia untungnya masih tetap bisa kita custom. Dan yang menariknya bahwa custom equalizer di sini tuh udah memiliki akan support kepada 10 band equalizer. Jadi kita bisa setting frekuensi rendah, mid, sampai tertinggi secara lebih detail. Sementara untuk submenu mikrofon, dia nanti berisi settingan terkait dengan mikrofonnya. Nah, sedangkan yang terakhir terkait dengan submenu sampler, dia di sini berisi akan kumpulan suara-suara sound effect yang kayaknya bisa dipakai nih buat streaming gitu ya. Dimana ada kayak suara ketawa, suara ledakan, dan juga kita bisa dikasih opsi buat nambah ataupun record suara kita sendiri. Jadi cocok buat kita yang mungkin mau buat maraton gitu kali ya kan, karena tahu gitu. Ya bisa juga. Dan untuk yang terakhir di menu settingnya tadi, kita akan menemukan akan menu power management. Ada menu baterai protection dan juga volume limiter, serta ada noise reduction dan lain-lain yang teman-teman bisa lihat di layar sini. Nah, last but not least, terkait dengan baterai, maka produk ini tuh dibekali dengan baterai berukuran 290 mAh yang diklaim bisa tahan lebih dari 24 jam di volume 50%. Dan jujur aja, Pichel udah pakai headset ini selama 3 hari dengan pemakaian rata-rata di 6 jam untuk kerjaan kantor. Hasilnya dari awal di 100% dia turun ke 50%. Selanjutnya pada waktu Pichel coba charge, maka di selama proses charging dia terpantau konsisten menyedot daya di 1 watt. Dalam 15 menit charging, dia baterainya tuh bahkan bisa terisi sampai 20%. Jadi bisa dibilang untuk urusan baterai ini bisa lebih dari yang diklaim oleh Logitech. Jadi udah aman banget harusnya. Nggak perlu bentar-bentar kita ngecharge, bentar-bentar kita ngecharge, cobot segala macam ya, nggak usah gitu ya. Wireless kok jadi nggak fleksibel gitu kan. Ini mantap. Overall, menurut pribadi Pichel, Logitech G325 Lightspeed Wireless Gaming Headset ini punya banyak nilai plus yang bikin dia tuh menarik banget. Desainnya clean dan nggak terlalu gaming banget. Jadi fleksibel buat dipakai harian, terutama untuk semua kalangan. Ditambah lagi desain yang ringkas serta nyaman untuk pemakaian jangka panjang membuat ini cocok banget buat kita berinvestasi lah.
Yang paling cocok sebenarnya teknologinya adalah mode Lightspeed-nya, di mana dia memiliki minim delay dan suaranya juga bertenaga, dan ini menjadi teknologi juara banget dari Logitech. Coverage suaranya pun juga luas, detailnya dapet, dan bikin pengalaman main game jadi lebih imersif dan juga seru. Nggak cuma itu, karena memang dia dipakai santai pun juga sebenarnya masih asik banget. Karakter suaranya pas, dengerin lagu, dan nggak kalah banget. Dan nggak kalah kalau misalnya dibandingin waktu kita main game. Palingan catatan Pichel sebenarnya cuma satu aja sih. Sayang banget, karena Pichel belum bisa review apa-apa terkait dengan mobile apps-nya. Selain itu pun juga paling di ear-cup-nya juga nggak bisa punya opsi swivel gitu. Karena kalau udah punya, menurut Pichel udah perfecto mundo macho numero uno lah gitu ya kan. Bisa rebahan di leher, itu kan juga enak daripada neken begitu cuma satu sisi gitu kan. Ya tapi terlepas daripada itu semua, headset ini cocok banget terutama buat para gamer kompetitif yang butuh performa to the max, tapi tetap mau desain yang clean, estetik dengan vibe yang kalem. Karena sejujurnya ini udah worth the price banget. Orang biasa sih pasti bilang, wah mahal banget bang gitu. Cuma untuk gamer ataupun buat kita yang ngerti kualitas, pasti harusnya bisa bilang bahwa ya cocok sih harganya segitu gitu. Dan waktu video ini dibuat, ya maka produk ini memang dibanderol di harga 1,6 juta rupiah saja. Ya teman-teman bisa langsung cek aja di official store Logitech yang ada di toko hijau ataupun juga toko oranye. Ataupun buat yang tertarik dengan produknya atau mau cek lebih jauh, ya bisa cek aja di link di deskripsi di bawah. Nah kalau teman-teman suka dan terbantu dengan video ini, nanti jangan lupa untuk like dan juga share serta subscribe ya kepada channel kita. Jangan lupa juga cek untuk sosial media kita serta website kita, yaitu Pichel Media Group, melalui link yang sudah Pichel taruh di bagian deskripsi. Silahkan juga teman-teman mampir ke YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal kita Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe. Jadi itu bisa kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gokil sih. Lucu. Ih, imut-imut. Gila, kepala kita yang gede aja bisa ini ya. LR.